Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi kitab Fathul Qarib Al-Anushim wa muallif Alfiyah Ibnu Malik nafa'anallahu bihima Fidaruni amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran terdahulu saya ulang sedikit. Kata itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni itu tetap dimanapun tidak berubah-ubah. Lalu ada kata yang mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah sesuai dengan kedudukan kalimat. Kata yang mabni misalkan lam. Nah, dimanapun tetap lam. Gak bisa jadi lamu, lama, gak bisa. Itu namanya kata yang mabni. Nah, kata yang mu'rab adalah kata yang bisa berubah. Kata yang bisa berubah contohnya misalkan Muhammad. Muhammadun, dalam tempat lain bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Nah, ini dun dan din namanya bisa berubah, namanya mu'rab. Jadi mabni itu tetap, mu'rab itu bisa berubah. Nah, ini contoh yang mu'rab. Ini contoh yang mabni. Kata yang mabni itu mana saja? Kata yang mabni itu fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amar. Fi'il madhi seluruhnya mabni, fi'il amar seluruhnya mabni, huruf seluruhnya mabni. Lalu kata yang mu'rab itu adalah sebagian, lalu kata yang mabni juga sebagian isim. Nah, sebagian isim. Isim yang mana? Isim yang menyerupai huruf. Isim yang menyerupai huruf. Kemudian kemarin sudah dibahas. Kayak haza itu isim tapi menyerupai huruf. Dan seterusnya. Jadi kata yang isim yang menyerupai huruf ba'dul asma, sebagian isim itu mabni, sebagian besar isim adalah mu'rab. Jadi isim itu mu'rab. Muhammadun isim mu'rab, masjidun, darajatun, nah itu bisa berubah. Lalu fi'il mudhari itu juga mu'rab. Fi'il mudhari ada pengecualian yang mabni, yaitu jika bertemu dengan nun taukid sakilah maupun khafifah dan nun jamak niswah, nun jamak yang menunjukkan muannas sukun. Lalu misalkan yadribna, yadribna, tadribna. Nah, ini maka ini pengecualian fi'il mudhari yang ini mabni. Selain itu mu'rab. Selain itu mu'rab. Yadribu adalah lam yadrib, adalah lam yadriba. Nah, ini namanya mu'rab. Kalau yadriban, lam yadriban, lam tadriban, karena sudah bertemu ini, maka mabni kalau ketemu ini. Ya, kurang lebih begitu. Kalimah ada dua, mabni dan mu'rab. Mabni itu tidak bisa berubah, mu'rab itu bisa berubah. Kata yang mabni adalah fi'il madhi, fi'il amar, huruf dan sebagian kecil isim. Lalu kata yang mu'rab adalah isim dan fi'il mudhari. Selanjutnya kita bahas nazomnya. Nazomnya kita baca dulu. Yang akan kita bahas nazomnya adalah nazom ke-23 sampai 26.
23 dan 26. Kalau yang kita bacanya dari awal dari 15 sampai 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kafti korin usila wa mu'rabul asma'i maqad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayura naman futin wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana wa min hudu fathin wa dhu kasrin wa dom ka aina amsi haisu wasakinukam warraf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima farfa mi dhammin wasiban fathan wajur kasran ka zikrullahi abdayu yasur wajim bitaskinin wa ghairu madzukir yanubunahu ja'ahu bani namir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita baca warraf'a wan nasba ij'alan i'roba warraf'a wan nasbaj alan i'roba. Warraf'a berarti itu nanti maf'ul bih, wan nasba ataf kepada maf'ul bih yang yaitu warraf'a. Ij'alan sungguh jadikanlah, nah itu fil amar, jadikanlah. Lebih enaknya terjemahnya jadi wa digabung dengan wa yang paling depan. Waj'alan dan jadikanlah, waj'alan dan sungguh jadikanlah. Yang dijadikan ar-raf'a rafa, wan nasba dan nasab. Jadikanlah rafa dan nasab. I'raban, i'rab untuk apa? Lismin untuk isim, wa fi'lin dan untuk fi'il. Jadikanlah rafa dan nasab i'rab untuk isim dan fi'il. Jadi i'rab itu ada 4. Rafa dan nasab jadikan itu i'rab perubahan untuk isim dan fi'il. Nahwu contohnya lan ahaba. Ahaba itu fi'il mudhari. Lan ahaba saya tidak akan takut. Lan ahaba saya tidak akan takut. Ba-nya itu tambahan. Ba alifnya tambahan. Lan ahaba saya tidak akan takut. Jadi i'rab ada 4. Ini karena sudah bukan pemula, jadi langsung saja dijelaskan i'rab itu ada 4. Di nazomnya belum disebut 4. Kita karena bukan pemula, i'rab itu ada 4. Rafa, nasab, jar, lalu jazm. Jadikanlah rafa dan nasab i'rab untuk isim dan fi'il. Isim, fi'il. Jadi rafa masuk kepada kalimah isim dan fi'il, nasab masuk kepada kalimah isim dan fi'il. Jadikanlah rafa dan nasab i'rab untuk isim dan fi'il. Nah itu maknanya, makna nazom ini.
war raf'a wan nasbaj alan i'raba, jadikanlah rafa dan nasab i'rab lismin untuk isim wa fi'lin untuk isim. Nahwu contohnya lan ahaba, kalimat lan ahaba saya tidak akan takut. Ya, ahaba begini, ini mudharaah. Lalu lan ahaba asalnya ahabu, ada lan ahaba. Nah, ya ini maksudnya buat yang lain juga, buat seluruh fi'il mudhari, yansuru, yansuro, yansur. Nah begitu juga isim Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah itu kurang lebih begitu. Nah ini hanya dicontohkan satu, lan ahaba. Jadi contoh nasab, contoh nasab. Wal ismu isim, qad sungguh, khussisa dikhususkan, bil jarri dengan jar. Wal ismu isim, wal ismu itu mubtada, khabarnya qad khussisa. Isim itu qad khussisa, sungguh dikhususkan, bil jarri dengan jar. Maksudnya adalah jar khusus masuk pada kalimah isim. Jadi jar khusus masuk pada kalimah isim. Kama sebagaimana, qad khussisa sungguh dikhususkan. Apa yang dikhususkan? Fa'ilnya khussisa, al fi'lu fi'il, bi an yanjazima dengan jazm, dengan menjadi jazm. Bi an yanjazima dengan menjadi jazm, sebagaimana jazm khusus masuk pada fi'il, begitu. Sebagaimana jazm khusus masuk pada fi'il, jar masuk khusus masuk pada isim, jazm khusus masuk pada fi'il. Berarti i'rab yang 4 ini, jar hanya masuk pada isim, lalu jazm masuk pada fi'il. Jar tidak masuk pada fi'il, jazm tidak masuk pada isim. Kalau kita ubah tabelnya gimana ya? Misalkan isim rofa, nasab, jar, lalu fi'il rofa, nasab, jazm. Nah begitu kurang lebih. Isim rofa, nasab, jar, fi'il rofa, nasab, jazm. Saya ulang, wal ismu isim itu qad khussisa sungguh dikhususkan, bil jarri dengan jar, kama sebagaimana qad khussisa sungguh dikhususkan, al fi'lu fi'il, bi an yanjazima dengan menjadi jazm. Artinya jar itu khusus masuk pada isim, jazm itu khusus masuk pada fi'il. Farfa bi dhammin wansiban fathan wajur, asalnya wajurro. Farfa maka rofakanlah, farfa maka rofakanlah, bidommin dengan domah, maka rofakanlah dengan domah. Maksudnya tanda rofa yang asli adalah domah. Rofakanlah kata itu dengan domah, rofakanlah kalimah itu dengan domah. Nanti ada pengecualian, yaitu tanda pengganti. Farfa bidommin, rofakanlah dengan domah. Wansiban dan nasobkanlah, wansiban dan nasobkanlah, fathan dengan fathah, fathan dengan fathah. Maksudnya fathan bifathin, kalau mau disamakan dengan bidommin. Maksudnya fathan adalah bifathin, nasobkanlah dengan fathah. Wajurro dan jerkanlah, wajurro dan jerkanlah,
kasron dengan kasroh, jerkanlah dengan kasroh, atau wajurro bil kasri, bikasrin dengan kasroh. Kasron maksudnya bikasrin dengan kasroh. Rofakanlah dengan domah, nasobkanlah dengan fathah, jerkanlah dengan kasroh. Contohnya kazikrullahi abdahu yasurru, kazikrullahi abdahu yasur, maksudnya yasurru, itu rofa. Kazikrullahi abdahu yasurru, seperti kalimat zikrullahi abdahu yasurru. Zikrullahi mengingat Allah, maksudnya mengingat Allah, Allah mengingat abdahu kepada hambanya. Yasurru, maka menggembirakan Allah kepada hambanya. Yasurru, maka menggembirakan Allah kepada hambanya. Yasurru itu sering diterjemahkan langsung gembira. Yasurruni, saya gembira. Padahal yasurruni, menggembirakan aku peristiwa tadi. Nah begitu. Yasurruni, menggembirakan, sering diterjemahkan gembira. Yasurruni, saya gembira. Padahal yasurruni, ni-nya itu maf'ul bih, menggembirakan aku peristiwa tadi, misalkan kedatanganmu, begitu. Jadi yasurru, maka Allah menggembirakan hambanya. Jadi kalau Allah mengingat hambanya, maka hambanya itu pasti dibahagiakan, pasti digembirakan, pasti hamba tersebut bahagia dan senang. Begitu maknanya. Jika Allah mengingat hambanya, maka hambanya itu pasti bahagia. Nah, bagaimana cara Allah bisa mengingat hambanya? Ya, kita mengingat Allah. Kita mengingat Allah, Allah mengingat hambanya. Jadi orang yang berzikir mengingat Allah, Allah akan ingat kepada orang yang berzikir itu. Lalu Allah memberikan kebahagiaan kepada hambanya. Jadi zikrullahi, mengingatnya Allah abdahu kepada hambanya. Yasurru, maka dia akan bahagia. Yasurru, maka Allah menggembirakannya. Nah begitu maknanya. Jadi zikrullah, mengingatnya Allah kepada hambanya. Abdahu maf'ul bih. Yasurru, maka Allah akan menggembirakan hamba tersebut. Jadi orang yang mengingat Allah, Allah ingat orang tersebut. Allah mengingat, Allah akan bahagiakan. Rizkinya dicukupi, kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas nahwunya. Zikrullahi itu contoh rofa. Zikrullah mubtada, pelajaran mubtadanya belum. Zikrullah itu contoh rofa, yaitu dengan domah. Zikrullah mubtada dengan domah, mubtada. Allahi mudhof ilaih. Allahi itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih jer, mudhof ilaih itu harus jer. Nah kita lihat kasrah, Allahi kasrah, jer dengan kasrah. Abdahu, hambanya itu maf'ul bih. Maf'ul bih itu nasab. Nah kita lihat nasab dengan fathah, abda. Nah da-nya itu fathah. Jadi rofa'kanlah dengan domah, nasabkanlah dengan fathah, jerkanlah dengan kasrah, seperti kalimat zikrullahi abdahu yasurru. Nah, zikru rofa dengan doma, Allahi jar dengan kasroh, abdahu nasab dengan fathah. Itu contoh yang dengan tanda asli. Jadi tanda asli i'rab rofa itu dengan domah, nasab itu dengan fathah, jar itu dengan kasroh. Wajzim, dan jazmkanlah. Wajzim, dan jazmkanlah. Bitaskinin, dengan sukun. Taskin mensukunkan, maksudnya dengan sukun. Jazmkanlah dengan sukun.
Jadi sudah lengkap. Rofakkanlah dengan domah, nasobkanlah dengan fathah, jerkanlah dengan kasroh, dan jazmkanlah dengan sukun. Berarti sudah 4. Wa ghairu ma dzukira, wa ghairu ma dzukira, selain apa-apa yang telah disebutkan. Selain apa-apa yang telah disebutkan itu, rofa dengan domah, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh, jazm dengan sukun, itulah apa-apa yang disebutkan. Selain itu, yanubu mengganti. Yanubu adalah tanda pengganti. Jadi ada misalkan rofa dengan wawu, wawu adalah pengganti doma. Misalkan ada fathah dengan kasroh, kasroh adalah pengganti fathah. Misalkan ada alif, alif tandanya nasab, berarti alif pengganti fathah. Misalkan ada fathah kok tandanya jer, berarti fathah pengganti kasroh. Misalkan ada membuang nun, ada tanda membuang nun, berarti membuang nun pengganti sukun. Jadi selain yang telah disebutkan adalah tanda-tanda pengganti, bukan tanda asli. Jadi tanda asli itu ada 4. Biar gampang ya, doma, fathah, kasroh, sukun, harokat gitu. Jadi itu adalah tanda asli, selebihnya adalah tanda pengganti. Nahwu contohnya, contoh tanda pengganti ini yang dicontohkan hanya sebagian. Ja'ahu bani namir. Ja asalnya ja'a datang. Siapa yang datang? Fa'ilnya aku saudara. Saudara siapa? Bani Namir, Qabilah Bani Namir. Itu nama Qabilah. Qabilah Bani Namir atau suku Bani Namir. Ja'a datang, aku itu fa'ilnya. Berarti dibaca rofa. Nah, aku fa'il. Kok wawu tandanya? Berarti wawu adalah pengganti doma. Aku Bani Namir. Aku mudof, Bani Namir mudof ilaih. Ya, aku mudof, Bani Namir mudof ilai. Jadi itu nama kabilah Bani Namir. Nah, contohnya adalah wawu pengganti dari domah. Jadi tanda yang asli itu hanya ada 4. Selain itu adalah tanda pengganti. Nah, setelah nazoman ini kita akan bahas tanda pengganti dan juga tempat-tempatnya, yaitu tanda-tanda i'rab. Jadi berikutnya adalah tentang tanda-tanda i'rab secara keseluruhan. Jadi rofa ditandai dengan fathah, ditandai dengan domah, nasab ditandai dengan fathah, jer ditandai dengan kasroh, jazm ditandai dengan sukun. Ini adalah tanda-tanda asli. Selain ini adalah tanda pengganti yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Nah, itulah makna 4 nazom yang kita pelajari kali ini. Silakan jika ada yang mau bertanya lebih dulu.